semuanya, selamat datang di podcast Retorika bareng saya Nazira. Dan hari ini kita akan ngobrolin realita yang seringkali dihadapi oleh anak muda zaman sekarang, yaitu kuliah sambil kerja. Dan di samping saya sudah ada narasumber, yaitu Kak Widya. Nah, Kak Widya ini adalah mahasiswa sekaligus pekerja. Nah, ini dia narasumber kita, Kak Widya. Halo guys. Kak Widya, gimana nih kabarnya? Halo semuanya, alhamdulillah ya, kabar saya baik. Walaupun lumayan ya kelihatan kantung matanya terlihat lumayan besar. Wah, emang kelihatan sih ya kantung matanya. Oke, langsung aja deh nih ya. Kan banyak nih ya Kak, orang melihat mahasiswa yang mandiri sudah bisa mencari uang sendiri. Tapi di sudut pandang mental health, sebenarnya apa sih yang Kakak rasain di balik label sebenarnya keren itu? Ya baik, jadi memang banyak ya Kak, teman-teman semua, baik para pendengar maupun Kakak Nazira sendiri, mungkin mahasiswa yang merangkap sebagai pekerja itu terdengar keren begitu ya. Jujur ya Kak, capek fisik itu sebenarnya nomor 2 guys. Jadi yang paling berat itu sebenarnya itu capek mentalnya. Rasanya tuh kayak otak kita itu punya 2 saklar yang harus dinyalain secara barengan gitu loh Kak. Jadi di kampus saya harus mikirin teori, IPK, tugas kelompok dan lain sebagainya. Nah, di tempat kerja saya juga dikejar target, deadline, dan revisi serta tuntutan-tuntutan pekerjaan lainnya gitu sih Kak. Jadi efeknya tuh bener-bener kena langsung ke mental. Jadi saya juga sering banget nih ngerasa cemas yang berlebihan gitu. Jadi tiap kali ada notif kayak masuk gitu ya, ada kecemasan sendiri. Tak kayak, aduh ini notif dari perkuliahan atau dari pekerjaan gitu. Terkadang juga saya merasa bersalah sendiri kalau lagi fokus di tugas perkuliahan, saya mikirin pekerjaan, dan begitu juga sebaliknya kalau saya lagi fokus di pekerjaan, saya kepikiran sama tugas kuliah saya yang menumpuk seperti itu Kak. Wah, kedengarannya lumayan bikin stres ya Kak. Betul. Jadi Kak Widya ini ngerasa bersalah terus-terusan. Iya. Kalau Kak Widya lagi di titik stres maksimal tuh, biasanya apa nih yang terjadi di diri Kakak? Berdampak ke performa kuliah atau ke kerjaan Kakak? Kalau ditanya berdampak atau enggak, pasti berdampak ya guys ya. Ada masanya saya juga ngalamin yang namanya burnout gitu loh Kak. Jadi kayak otak juga lelah ya mungkin ya, kayak ngeblank gitu secara tiba-tiba. Mau ngetik soal pekerjaan gitu, tiba-tiba blank gitu. Fokus ke tugas kuliah seperti baca jurnal atau cari referensi, itu juga tiba-tiba otak tuh suka gagal fokus gitu. Jadi benar-benar berdampak ya menurut saya. Saya juga pernah loh guys nangis sendirian di depan laptop di jam 2 pagi. Itu rasanya bener-bener wah, pecah sih. Bingung harus ngerjain yang mana dulu karena dua-duanya benar-benar harus diprioritaskan kayak gitu Kak. Saya bisa ngerasain sih gimana beratnya beban Kakak ini, dan itu nggak gampang ya. Kan Kakak sekarang udah bertahan sejauh ini, mana nih Kakak ini mengelola kesehatan mental health Kakak biar nggak tumbang gitu? Nah jadi guys, dari perjalanan saya mengalami mahasiswa yang merangkap sebagai pekerja ini, saya juga memiliki pengelolaan terhadap mental health saya gitu Kak. Jadi kan mental health juga harus dijaga juga ya, biar kita juga nggak berlarut-larut sampai akhirnya tumbang gitu. Nah, paling yang saya lakuin itu biasanya saya bikin batasan sekarang. Kalau udah jam 8 malam ke atas itu saya biasanya mute nih grup kerjaan gitu, kecuali ada emergensi ya Kak ya. Saya juga udah mulai berani nih Kak sekarang untuk bilang enggak ya guys. Jadi kita nggak melulu kok harus mengiyakan segala sesuatu yang ada di kepala kita untuk memuaskan hati kita gitu Kak. Nah jadi kalau beban pekerjaan atau beban di perkuliahan menurut saya sudah melampaui kapasitas kemampuan saya, paling yang saya lakukan itu sebisa mungkin saya menurunkan standar perfeksionisme di dalam diri saya. Karena sejatinya guys, kalau kita mau menjaga mental health kita biar tetap aman gitu ya, itu sih standar perfeksionismenya itu benar-benar
kita harus diturunin karena memang kesempurnaan hanya milik yang di atas gitu loh guys. Kayak contohnya aja, dulu saya pengen banget nilai di akademisnya itu A semua gitu kan, dan kerjaan juga beres tanpa masalah apapun. Tapi sekarang lama-lama menyadari ya, setelah dijalani beberapa waktu ini gitu, ngerjain sesuatu itu cukup dengan baik dan kita merasa cukup gitu, cukup apa yang kita kerjakan ini, kita yakin kalau ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Karena hal-hal yang seperti itulah yang bisa menyelamatkan kewarasan di diri kita. Seperti itu sih Kak. Nah, setuju banget nih, kadang memang musuh terbesar kita itu ekspektasi kita sendiri ya. Bener banget. Jadi buat kalian teman-teman semua atau penonton lainnya yang sedang mendengarkan podcast ini, yang mungkin nasibnya sama dengan saya ya, lagi menjalani 2 peran sekaligus seperti saya, ingat ya guys, tubuh dan mental kita itu punya hak buat istirahat. Dompet atau nilai kalian itu nggak bakal ada gunanya kalau kalian sendiri masuk rumah sakit kayak gitu. Mantap banget nih closing statement yang menampar kita semua. Terima kasih banyak ya Kak Widya sudah berbagi cerita yang mungkin bermanfaat untuk kita semua dan sangat luar biasa ya. Teman-teman, buat kalian nih yang sedang berjuang di luar sana, take it easy on yourself. Kalian hebat, tapi jangan lupa buat tetap waras. Saya Nazira, pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye.